otaknya kosong, tapi sebenarnya aku setiap hari belajar, terus aku belajar acting, menganalisa skenario-nya sampai pokoknya belajar terus lah sampai bisa mendekatkan diri ke karakter gendis. Nah, Mas Ari sendiri pemilihan Prilly sendiri di sini di Surat Untukmu atas dasar apa sih? Mungkin ini kan film pertamanya gitu kan. Cukup riskan untuk pemain yang latar belakangnya sinetron untuk level. Ya, setuju sekali. Cuman saat pertama kali melihat Prilly masuk ke ruangan, casting dan saat aku kasih sodorin skrip, dia adalah pemain yang punya attitude. Itu yang buat aku percaya bahwa dia mampu untuk mewujudkan karakter gendis. Karena jarang sekali pemain, apalagi pemain sinetron, bukan yang menunjukkan pemain sinetron, tapi jarang sekali pemain sinetron yang punya attitude. Dan buat aku, Prilly adalah salah satu yang punya attitude. Dia datang, dia tidak hanya menghafal, tapi dia bertanya, dia menganalisa sederhana sebelum dia mencoba berakting di depan saya. Prilly ceritain awal gimana sih akhirnya kamu mau menerima ini sebagai film perdana kamu? Oke, ini sebenarnya aku ikut casting seperti yang lain juga ya. Ini aku ikut casting seperti yang lain. Jadi ini bukan yang aku ditawarin terus aku main mengiyakan aja, tapi aku juga ikut casting, aku ikut tes juga karena peristiwa karakter gendis adalah peristiwa yang luar biasa yang jarang terjadi di dunia nyata. Jadi untuk bermain seperti gendis itu menurut aku hal yang sangat sulit gitu. Akhirnya aku ikut casting, aku masuk ke dalam film itu aku udah deg-degan. Wah, gimana nih, gue mau gimana nih gitu kan, karena ini pengalaman pertama kali. Akhirnya aku dikasih skenario, aku benar-benar bertanya karena aku nggak mau memberikan acting aku yang jelek gitu. Aku pengen bagus bermain, bukan menjadi ya, tapi bermain mewujudkan karakter gendis gitu, mewujudkan karakter gendis seperti apa gitu. Akhirnya aku bertanya, aku menganalisa sedikit, dan aku juga bilang sama Hariska kalau aku salah, tolong maafin aku gitu, karena aku perlu dikritik di mana salahnya acting aku, karena ini film pertama yang melibatkan aku menjadi peran utama. Akhirnya dikritik-kritik, aku acting, aku nggak bisa bahasa Jawa, tapi seberapa menit ya belajar sedikit supaya bisa nyambung sama logatnya. Aku ikut casting gitu, dan pada saat itu juga nggak diumumin, Bril kamu lulus, nggak diumumin kayak gitu. Aku juga perlu nunggu sama kayak yang lain gitu, dan aku juga sama kayak yang lain berharap banget bisa terlibat di film ini. Jadi bukannya aku mendapatkan ini secara instan, tapi aku juga usaha, aku juga stres berat sampai aku mengalami titik dimana aku setiap malam nggak bisa tidur karena aku memikirkan gimana caranya aku mewujudkan karakter gendis dengan baik, sampai akhirnya aku ikut kelas acting. Halnya Casting layar lebar. Motivasi kamu? Menurut aku bukan tipe orang yang mentang-mentang aku udah main, mentang-mentang aku udah muncul di TV terus aku nggak mau ikut casting lagi. Enggak, menurut aku casting itu perlu ya, karena ya kalau nggak ada casting gimana sutradara bisa ngelihat kualitas aku, bisa nggak aku mewujudkan karakter gendis. Jadi aku nggak meninggikan hati untuk nggak mau ikut casting, nggak, aku ikut casting sama kayak yang lain, ngantri juga sama kayak yang lain gitu, dikritik juga, dihapus make upnya juga sama kayak yang lain. Jadi emang menurut aku untuk layar lebar, untuk terlibat di salah satu layar lebar, justru proses ini adalah proses yang paling penting. Karena kalau misalnya aku nggak pas, nanti terus aku memberikan yang jelek, aku juga yang rugi. Jadi mendingan aku casting pas atau enggak, kalau enggak ya mendingan aku nggak usah. Kalau aku pas, aku akan berjuangkan kepercayaan saudara itu kalau emang. langkahnya selain casting sendiri, kamu ikut sekolah acting ya? Ya, aku ikut sekolah acting. Cerita sedikit dong. Ya, aku ikut sekolah acting karena cara bermain di sinetron dengan film itu kan jelas berbeda. Apalagi karakter yang aku dapat ini berbeda banget sama aku gitu. Apalagi pakai dialognya bahasa Jawa juga, yang aku sendiri orang Ambon dan Sunda, jauh banget ya sama Jawa ya. Jadi di sini aku harus benar-benar belajar. Aku harus belajar gimana rasanya bermain sama rasa yang munculnya dari hati, sampai ekspresi dan emosi yang keluar dari muka, pikiran aku semuanya, dan seluruh indera di tubuh aku itu keluar dengan sendirinya. Karena kalau sinetron kan jujur aja karena waktunya emang mepet, jadi aku baca skenario langsung acting pura-pura gitu. Tapi kalau di film acting bermain dengan jujur gitu, aku nggak mau pura-pura lagi. Di set aku bukan Prilly tapi aku gendis, makanya aku belajar untuk mendapatkan metode acting yang tepat supaya aku bisa mendekatkan diri ke karakter gendis. Prilly lebih menantang. Prilly, tentang mungkin kesulitan kamu stripping. Kamu kan masih stripping. Gimana nih tentang sini? Oh, udah nggak stripping. Sekarang udah nggak stripping berarti? Sekarang udah nggak stripping, jadi sekarang aku strippingnya belajar. Strippingnya belajar terus, belajar teori. Jangan anggap teori acting itu nggak penting, karena teori itu justru penting supaya kita bisa prakteknya lebih mudah lagi. Aku menganalisa skenario, menganalisa dialog,
bahkan dialog yang sependek ini dianalisa menjadi 12 lembar kalau melihat satu kata. Jadi dianalisa menjadi 12 lembar loh, cuma dialog doang, karena di setiap kata yang ditulis oleh penulis itu pasti ada artinya. Dan apa artinya dicari supaya ekspresinya tepat. Jadi aku sekarang belajar dan belajar. Lebih penantangan mana nih? Lebar apa sinetron? Layar lebar lah. Kalau sinetron layar lebar ini bisa berbulan-bulan bikin skenario ini gitu kan. Tapi kalau sinetron kan karena memang stripping, jadi sehari jadi dan karena kerja tayang juga, aku nggak mungkin menganalisa skenario sinetron karena kerja tayang kan kapan waktunya. Kalau layar lebar aku menganalisa sampai aku nggak tidur sampai tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi menganalisa dialog, menganalisa ini maksud penulis apa, ini maksudnya apa. Karena seorang aktor itu harus tahu setiap kata yang ditulis di skenario. Makanya aku sekarang belajar dan lebih tentang mana, tentunya lebih tentang film. Kalau nggak tentang nggak mungkin aku nggak kayak menganalisa. Tapi jadi kegrogian sendiri nggak sih baru pertama kali itu Ya. yang beda dengan sinetron sendiri, beda jauh banget apa? Grogi, kalau otak aku bisa meledak, mungkin udah meledak sekarang. Tapi itu adalah proses, karena selama ini aku berakting dengan insting. Ternyata acting itu ada metodenya. Nah sekarang aku lagi proses menyatukan metode acting dan insting aku. Gimana insting sama metode bisa nyatu supaya nggak bentrok gitu. Karena kan metode acting sama insting aku itu jelas-jelas berbeda. Menurut aku kayak gini, tapi menurut metode actingnya dan menurut analisa kayak gini. Nah itu gimana biar menyatu? Nah itu aku lagi belajar. Jadi sekarang aku lagi proses dimana aku lagi pusing-pusingnya menyatukan insting yang aku selama ini pakai untuk dalam berakting dengan metode yang sekarang aku pelajari. Really? Apa Mas Arif? Observasinya melewati metode acting yang aku analisa. Jadi aku analisis setiap kata yang keluar dari mulut gendis, narasi, voice over, semuanya aku analisa sampai akhirnya ketahuan gendis itu yang dimaksud seperti apa. Belum, tapi pastinya aku sekarang udah mulai belajar bahasa Jawa juga supaya nanti pas di set bahasa Jawa yang keluar dari mulut aku bukan bahasa Jawa tempelan yang kayaknya aku pelajarin instan gitu. Jadi memang sengaja aku pelajarin. Bahkan ada adegan memegang sesuatu itu lagi aku pelajarin di rumah. Ada adegan megang teh sama megang baskom. Sekarang aku latihan megang baskom dan megang teh bolak-balik supaya pas adegan itu aku nggak kelihatan kayak orang yang baru pertama kali megang teh dan megang baskom. Lili, tadi kan dibilang dituntut untuk Menurunkan berat badan. Kita dong, kamu dari berat badan berapa? Habis itu mungkin berapa kilo? Berat badan aku 43 awalnya. Kamera dulu. Berat badan aku 43. Terus olahraga aku makannya sangat sedikit sekali, 40 sekarang. Nah sekarang lagi mau proses lagi supaya bisa 38. Program apa yang kamu jalani? No karbo. Jadi aku nggak mau konsumsi karbo ya. Jadi konsumsinya protein dan protein. Jadi pagi cuma mesti telur, siangnya cuma daun-daunan, apalah itu, dan daging yang direbus, jangan pakai minyak. Terus baru malamnya buah. Kalau lapar buah. Persiapan kamu menghadapi proses syuting nanti gimana sih? Ya itu tadi aku masih belajar, masih dalam proses belajar dan nanti juga setelah ini kita mau proses reading ya. Jadi, nah ini dia nih yang bikin aku lebih belajar. Lili, berapa sih ada kontrak kamu? Ada kontrak kamu di dalam perdana? Harga kontrak kamu di dalam perdana ini? Maksudnya budgetnya gitu. Bukan, tadi kamu tekan kontrak gitu benar-benar di depan. Mungkin ada ini nggak sih, mungkin karena ada was-wasnya dari pihak surat untukmu sendiri atau gimana nih? Karena kan kebanyakan di belakang nih, nggak pada saat preskon gitu kan kontraknya gitu macam. Bingung kan? Mungkin Mas Aris yang bisa jawab. Kenapa sih Mas transparansi tentang tanda tangan kontrak? Apakah ada perbedaan atau Oke ya, yang dimaksud aku nggak dibayar pun main film ini mau. Oh, Mas, Nggak dibayar pun main film ini mau, tapi Alena Pictures memberikan apresiasi ke aku, makanya aku dibayar. Tapi kalau nggak dibayar pun aku mau. Siapa yang nggak mau main film Surat Untukmu? Coba dibaca sekarang. Siapa yang nggak mau jadi anak Om Tio? Siapa yang nggak mau jadi anak Om Tio? Walaupun nanti di lokasi aku pasti digalak-galakin, tapi itu adalah pengalaman aku bisa berperan sama dia atau senior yang aktingnya nggak usah diragukan lagi. ceweknya?
Prilly, masih mau nggak main sinetron? Kalau dibilang masih mau ke main sinetron, nobody knows what's gonna happen. Aku nggak mau bilang nggak mau bilang iya juga. Kalau misalnya nanti ada tawaran bagus, ya main lah, bisa dipikirkan. Capek ya, Prilly? Karena Sinetron. Ya kalau dibilang capek, semua kerja capek, pasti ada lebih. Tapi ya karena jujur jadi ya. Prilly, ketika kamu menghadapi ini, lebih enakan mana? Tawarannya untuk sinetron apa? Mungkin dari segi materi. Dari segi materi enakan mana? Jujur ya, aku nggak tahu honor aku berapa sinetron pun. Karena aku merasa aku masih umur 19, apa sih yang aku jajanin gitu kan. Jadi semua uang ke orang tua aja gitu. Karena motivasi aku kerja adalah aku ingin membanggakan orang tua gitu. Jadi buat apa aku pegang duitnya, orang tua aja yang pegang. Yang penting aku minta ini ada gitu. Aku masih 19 lah, belum punya kewajiban untuk membiayai siapapun. Aku masih dibiayai sama orang tua juga. Jadi aku nggak penting honor aku berapa, karena di sini aku pengen berkarya, aku pengen diingat, aku ingin menjadi tokoh. Pilih setelah filmnya selesai, film apa lagi sih di luar? Kalau untuk saat ini masih sibuk film, karena film ini aku pengen serius banget. Cuma nanti mungkin setelah film aku akan launching album ya, di Februari launching album. Tapi itu memang sudah dikerjakan sebelum film ini, sebelum udah dikerjakan, tinggal mixing, mastering, launching. Ini terlihat apa? Organisasi kan? Apakah itu sebagai langkah jadi selain di Oh, kalau usaha kosmetikku itu dari udah pas aku sinetron ya, pas aku sinetron aku udah usaha kosmetik, tapi kebetulan hari ini akan launching 6 produk lagi gitu. Ada kemarin nggak sih ini setelah BGS selesai beberapa bulan apa ya? Kalau kangen pasti kangen sama teman-temannya, kangen sama krunya, karena udah kayak keluarga ya. Tapi ya balik lagi semuanya udah sibuk masing-masing juga, lagi mengejar target masing-masing juga. Jadi ya kita jalanin aja hidup karir sendiri-sendiri. Nanti kalau ada saatnya ketemu masuk. Edward. Mas Aris, Prilly. kapan sih Mas? Kenapa? Syutingnya kapan? Syutingnya Januari 20. Kita proses pertama adalah di DM. Jadi emang kita langsung mau mulainya di DM dulu di awal. 20 besok ya? Januari. Oke. Kalau besok aku yakin Prilly belum siap. Saya bunuh diri aja lalu kasih ya. Mungkin terakhir pilih. Tadi kan Mas Aris bilang kamu harus mengeluarkan berat badan. Itu ada rasa kayak ketidakpedean kamu nggak sih untuk main di layar lebar? Selain dari berat badan, mungkin tinggi atau apa segala macam dari Prilly sendiri. Kalau insecure, soal postur tubuh aku ya, yang kecil kayak gini, ya pasti ada lah sedikit kayak oh my god, yang lain tinggi-tinggi ya, apa segala macam. Tapi menurut aku itu nggak ngaruh ya. Kalau misalnya kita bisa berlatih dengan baik, fisik akan tertutupi kok. Lagian Allah menciptakan manusia, ada kekurangan, ada kelebihan. Bagaimana cara kita mensyukuri kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan? Nah, hal apa yang untuk menutupi semua kekurangan bukan kekurangan? Karya, nggak ada lagi karya dan hidup. Makanya manusia menciptakan hidup, baguslah alhamdulillah jadi saya bisa pakai